Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, di sini saya Davin Jenny Nur Ananta dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kiai Jinggot. Wah, siapa nih Kiai Jinggot itu? Nah, Kiai Jinggot ini merupakan cerita rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, saksikan dongeng berikut dan jangan sampai mengantuk ya. Mingkar mingkuring angkara akarono karenan marti siwi sinawong resmindeng kita sinupa sinukarta mreh kretarta pakartining ngilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Pada zaman dahulu, perang di antara keluarga kerajaan Surakarta telah berakhir. Perjanjian Giyanti telah ditandatangani oleh antara keluarga kerajaan yang ikut berperang pada tahun 1755. Dalam perjanjian tersebut, Pangeran Mangkubumi, salah seorang yang ikut memimpin perang, diberi wewenang untuk menguasai daerah Yogyakarta. Nah, untuk itu ia beserta rombongannya segera menuju ke Yogyakarta. Wilayah Yogyakarta, Pangeran Mangkubumi segera mendirikan keraton sebagai pusat pemerintahan kerajaan tersebut. Mereka senang menerima kehadiran pangeran, pemberani dan teguh dalam perjuangan itu. Nah, segala peralatan dan kebutuhan dalam pembangunan keraton tersebut disediakan oleh para kaula Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi kemudian berganti nama menjadi Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I. Pada suatu kesempatan, Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I berbincang-bincang dengan para penasihat dan pembantunya di balai penghadapan. Mereka memperbincangkan mengenai pembangunan keraton yang belum kunjung selesai. Aku sangat senang atas dukungan para kaula di sini. Semoga bantuan yang mereka berikan memang didasari oleh hati yang tulus. Sabda Paduka benar adanya. Rakyat benar-benar mencintai Baginda, jawab Patikerta sambil jalan-jalan sambil menghaturkan sembah hormat kepadanya. Semoga kecintaan mereka padaku tak dapat kubalas dengan pengabdian yang sungguh-sungguh. Kami percaya Tuanku tak akan mengecewakan mereka. Perbincangan antara raja, para penasihat, dan pembantunya itu kian hangat ketika menyinggung tentang kesejahteraan rakyat. Bahkan perbincangan itu dilanjutkannya di luar balai penghadapan. Mereka berkeliling memeriksa jalannya pembangunan keraton.
Sampailah mereka di suatu tempat yang akan dipakai untuk mereka untuk mendirikan bangunan bernama Prabayeksa. Paman Patih Prabayeksa hendaknya dibangun di kayu jati, dibangun dengan kayu jati yang benar-benar kuat dan tua. Daulah tuanku, mengingat Prabayeksa merupakan bangunan yang cukup penting, maka pembangunan sangat memerlukan kecermatan, tidak dapat dikerjakan dengan sembarangan. Di samping itu, Prabayeksa harus dapat berdiri selama mungkin. Kami semua memperhatikan sabda Paduka. Oleh karena itu, kami sudah memerintahkan para abdi dalam pembantu raja untuk mengambil batang kayu jati yang terbaik di hutan Karangasem. Karangasem di Gunung Kidul. Ya, bagus. Benar, Baginda. Hutan itu adalah hutan milik Kerajaan Ngayogyakarta. Di sana, pohon jati terbaik di kerajaan ini tumbuh dengan subur. Tidak ada seorang pun yang berani mengusik dan menebang pohon di sana. Begitu, tuanku. Apakah para abdi dalam berani masuk ke hutan Karangasem? Bukankah hutan itu dijaga oleh banyak makhluk halus dan binatang buas? Tanya Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I setengah memuji. Tuanku, benar, karena ini demi kemuliaan Kerajaan Ngayogyakarta, tidak ada alasan takut bagi para abdi dalam melaksanakan tugasnya. Sungguh membanggakan tekad rakyatku, sangat bangga pada mereka. Tidak berselang lama setelah itu, berangkatlah rombongan para abdi dalam Kerajaan Ngayogyakarta menuju Karangasem. Sebelum mereka berangkat, para abdi dalam terlebih dahulu melakukan puasa. Dengan berpuasa itu mereka berharap agar terjaga kesucian hatinya melalui puasanya itu. Mereka ingin terhindar dari mara bahaya. Para abdi dalam itu menyadari bahwa Karangasem selain dikenal sebagai hutan yang lebat dan banyak dihuni oleh binatang buas, hutan itu juga dikenal sebagai hutan yang angker. Nah, konon katanya di sana banyak makhluk halus yang bermukim. Nah, jika hati kita suci, tentu semua rintangan dapat diatasi, kata salah seorang abdi dalam kepada temannya. Benar, untuk itu kita hanya diperkenankan memotong pohon jati sesuai dengan perintah, jawab abdi dalam lainnya. Kita tidak diperkenankan menebang pohon jati yang belum benar-benar tua. Nah, juga tidak diperkenankan merusak pohon-pohon lainnya yang ada di hutan Karangasem. Hutan dijaga agar tidak rusak. Hutan yang terawat akan menyimpan air bagi kehidupan bagi kependudukan rakyat di sekitar hutan ini. Siapa berani menebang pohon jati milik kerajaan secara serampangan akan kena kutukan. Perjalanan para abdi dalam dari Kerajaan Ngayogyakarta itu pun sampai di tempat tujuan. Mereka benar-benar merasakan hutan Karangasem sangatlah hutan yang angker. Di sana sini mereka melihat ular besar dan kecil melintang di depannya. Lihat itu! Ada ular kobra, seru salah seorang abdi dalam. Hai, lihat yang sebelah sana, ada harimau melintas, saut yang lainnya. Riuh rendah
Para abdi dalam berkomentar. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama karena mereka dapat mengendalikan diri. Hati mereka kembali tenang. Pikiran pun dipastikan pada tugas pokoknya. Sebelum penebangan pohon jati dilaksanakan, para abdi dalam memanjatkan doa kepada Tuhan terlebih dahulu. Mereka meminta kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Beberapa sesaji pun disediakan sebagai perlengkapan doa. Nah, satu persatu pohon jati mulai ditebang, dipotong sesuai dengan kebutuhan bangunan keraton. Akan tetapi, ketika mereka akan menebang pohon jati terbesar dan tertua, tiba-tiba apa yang terjadi? Pohon tersebut terdengar suara beraung yang memenuhi kuasaan hutan Karangasem. Pemimpin abdi dalam memahami adanya gejala yang tak baik. Ia pun segera mengambil langkah untuk mengatasi hal tersebut. Jika engkau jin, janganlah kau ganggu kami. Aku tidak akan mengganggu kalian. Aku hanya mengajukan sebuah syarat. Jika kau ingin menebang pohon jati tempat tinggalku ini, jawab jin tersebut. Baik, sebelum kau sebutkan syarat itu, katakan siapa namamu? Aku Kiai Jenggot, penunggu pohon jati yang akan kau tebang ini. Oh, baiklah Kiai Jenggot. Sekarang katakanlah syaratmu itu yang kau mau. Kalian boleh menebang pohon jati di tempat tinggalku ini. Akan tetapi aku memohon agar perkenankanlah aku tetap berada di dalamnya. Apakah kau setuju? Dengar syarat dari Kiai Jenggot tersebut, pemimpin abdi dalam meminta waktu untuk memikirkannya. Karena pohon jati ini akan dipergunakan untuk bangunan Proboyekso di keraton, aku akan meminta izin dulu dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono. Bagaimana Kiai Jenggot? Apakah engkau sudi untuk menunggunya? Aku tunggu. Ingat, jika aku tidak diperkenankan tinggal di dalam pohon jati yang ditebang ini, aku pasti akan melawan kalian dan juga Sultan. Pemimpin abdi dalam itu segera meninggalkan hutan Karangasem untuk menghadap Kanjeng Sultan Hamengkubuwono di keraton. Diaturkan semua permintaan dan semua peristiwa yang telah terjadi kepada junjungannya. Abdi dalamku, katakan pada Kiai Jenggot, aku tidak merasa keberatan dengan syarat itu. Namun, aku minta ia mau menjaga kerajaan Ngayogyakarta untuk selama-lamanya. Daulat Baginda, hamba akan menyampaikan titah paduka. Selain itu, Kiai Jenggot juga harus mau menjaga keraharjaan dari keraton ini. Begitu sabda raja selesai, pemimpin abdi dalam penebang pohon jati itu diperkenankan untuk undur.
Ia lalu kembali ke hutan Karangasem dan menyampaikan sabda raja itu kepada Kiai Jenggot. Jika demikian kehendak Sri Sultan, aku ucapkan banyak terima kasih. Aku pasti akan menjalankan semua permintaan beliau. Pohon jati tertua itu pun segera ditebang. Yang dihuni jin bernama Kiai Jenggot itu Pohon jati tertua dan terbesar yang dihuni jin bernama Kiai Jenggot itu pun lalu ditebang. Setelah diukur dan dibelah sesuai dengan rancangan kayu jati itu pun segera dibawa ke keraton untuk dipergunakan sebagai bangunan Gedung Proboyekso. Ketika Gedung Proboyekso selesai dibangun, bangunan itu tampak megah dan berwibawa. Kemegahan dan kewibawaannya terus berlangsung dari zaman ke zaman. Bahkan hingga saat ini, gedung tersebut masih memancarkan kewibawaan dan kemegahannya. Tak ada seorang pun yang berani bertingkah laku tidak sopan di sana. Kiai Jenggot konon menurut yang mempunyai cerita menjalankan perintah dari Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I hingga saat ini. Siang dan malam ia selalu menjaga Gedung Proboyekso dan Kerajaan Ngayogyakarta. Kiai Jenggot tidak ingin mengecewakan raja sesuai janji yang pernah disampaikannya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, kisah dari Kiai Jenggot yang berasal dari Yogyakarta. Nah, kira-kira teman-teman semua ada yang tahu gak nih? Kira-kira apa sih intisari atau pesan moral dari kisah tersebut? Kisah Kiai Jenggot, cerita rakyat dari Yogyakarta. Kira-kira apa nih? Ada yang tahu tidak ya? Nah, jadi pesan moral dari cerita rakyat dari Yogyakarta yang berjudul Kiai Jenggot ini adalah kita seharusnya tetap menjalankan perintah dan menjalankan amanah dengan sebaik mungkin dari perintah seorang raja. Kita tidak boleh mengecewakan dalam menjalankan perintahnya. Kita tidak boleh semena-mena dan kita jangan sekali-sekali mengecewakan beliau. Nah, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam mendongeng kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk konco neng ise gembira, alerap-lerap banyu ning segara. Anglia numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Alon praune wis nengah, piak piuk piak banyu pinalah, ora jambu-jambu karo mesem guyu, ngilangake rasa lumrah lesu. Adik jawil mas jebul wis sore, witing kelopo katon ngawe-awe, prayogane becik pari bae, tende sesuk-esuk tumandang nyambut gawe.